3 ciri-ciri rumah yang sering didatangi para malaikat. Keberadaan malaikat tidak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh karenanya, malaikat juga kerap berada di dalam rumah. Orang-orang yang beriman, yang sering menjalankan ibadah, merupakan tempat berkumpulnya para malaikat. Rumah sebagai tempat bernaung manusia, pastilah didambakan oleh setiap orang, agar menjadi rumahku adalah surgaku. Rumah yang sering didatangi malaikat, adalah rumah yang di dalamnya, terdapat aktivitas-aktivitas, yang disenangi oleh para malaikat. Selain menjadi pendamping, dan penjaga, malaikat juga turut berdoa dan bersolawat, di samping umat, yang mengerjakan amalan-amalan ibadah. Berikut ini, 3 ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. 1. Sering melantunkan ayat suci Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, akan dihadiri oleh para malaikat dan ditinggalkan oleh setan. Sesungguhnya, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirkannya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Usaid bin Hudair melihat sejenis awan meliputi dirinya, ketika dia hendak membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Rumah kosong adalah rumah yang di dalamnya tidak ada yang membaca Al-Quran yang mulia." 2. Penghuninya banyak membaca zikir dan solawat. Kedatangan para malaikat tentu dikarenakan suatu sebab, salah satunya atas izin Allah, karena adanya zikrullah. Dengan adanya zikir, maka malaikat akan datang. Zikir yang dilakukan dengan ikhtiar, dapat mendatangkan malaikat, sebagai jawaban Allah atas usaha kita. Adapun, yang dilakukan oleh malaikat, ketika mereka mendengar orang yang membawa solawat Nabi, adalah menyampaikan solawat tersebut kepada beliau, dan mengembalikannya kepada yang membacanya. Dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkatan, yang berkali-kali lipat untuknya. Malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, "Sangat menyenangkan, engkau ketahui wahai Muhammad, bahwa untuk satu solawat dari seorang umatmu, akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagiku akan kubalas, dengan 10 salam baginya." 3. Rumah bersih dan wangi. Malaikat adalah makhluk suci, yang menyukai bau harum, dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum tentunya hadir karena kita selalu menjaga kebersihan dan menyingkirkan hal-hal yang kotor dan berbau tidak sedap. Bangsa malaikat menyukai bau wewangian, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi. Barang siapa yang mau makan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali mendekati masjid kami, oleh karena sesungguhnya, para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Mahmud Syafrawi menyebutkan dalam bukunya, ingin rumah didatangi oleh malaikat, maka hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan di dalam rumah kita, dan memakai wewangian. Sejatinya, malaikat dan setan tidak pernah lengah dalam mendampingi manusia, termasuk di dalam rumahnya. Apabila malaikat mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, maka setan mengejarkan manusia untuk berbuat kejahatan. Dapat dikatakan bahwa malaikat yang menjadi pendamping manusia itu adalah malaikat yang ditugaskan untuk memelihara umat manusia. Sedangkan, setan selalu menyeru pada keburukan dan perusakan terhadap suatu yang hak. Siapapun yang memperoleh bisikan malaikat, hendaknya bersyukur dan memuji Allah. Adapun jika yang diperoleh adalah bisikan setan, maka secepatnya harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Demikianlah penjelasan dari ciri-ciri rumah yang sering didatangi malaikat. Semoga dapat mengamalkannya
demi menjaga ketentraman dan kedamaian di dalam rumah dengan amalan-amalan yang dapat mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.